Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Prayogo, calon petugas ukur Kata Kabupaten Banten Singing. Yang di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen ASN, pelayanan publik, dan WOG atau Wall of Government. Yang di sini pertama adalah kedudukan ASN di manajemen ASN. Kedudukan ASN adalah pegawai ASN adalah sebagai pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara itu terbagi menjadi dua ASN. Yang pertama pegawai negeri sipil, yang kedua pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K. Yang pertama pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Yang kedua yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintahan dan ketentuan perundang-undangan. Kehadiran P3K dalam manajemen ASN menegaskan bahwa tidak semua pegawai yang bekerja untuk pemerintahan harus berstatus sebagai PNS, namun terdapat berstatus sebagai pegawai kontrak dengan jangka waktu tertentu. Hal ini bertujuan untuk menciptakan budaya kerja baru, menumbuhkan suasana kompetensi di kalangan birokrasi yang berbasis pada kinerja. Peranan ASN. Pegawai ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hak dan kewajiban ASN. Setiap ASN diberikan hak dalam Undang-Undang ASN. Hak PNS dan P3K adalah sebagai berikut. Yang pertama, gaji, tunjangan, dan fasilitas. Yang kedua, cuti. Yang ketiga, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Yang keempat, perlindungan. Dan yang kelima adalah pengembangan kompetensi. Sedangkan kewajibannya dalam Undang-Undang ASN disebutkan antara lain, yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintahan yang sah. Kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintahan yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang kedelapan, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasilnya bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kode etik dan kode perilaku ASN. Kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar pegawai ASN yang pertama melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang B, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang C, melayani dengan sikap hormat, santun, dan tanpa tekanan. Yang D, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang E, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Yang F, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang G, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit adalah konsepsi dalam manajemen SDM yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan semua proses dalam pengelolaan ASN, yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu. Untuk melaksanakan pekerjaannya, kompetensi dan kinerja, sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi,
kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Tujuan sistem merit. Penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta memberikan ruang bagi transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan keadilan. Beberapa langkah nyata dapat dilakukan untuk menerapkan sistem ini, baik dari sisi perencanaan kebutuhan yang berupa transparansi dan jangkauan informasi kepada masyarakat maupun jaminan objektivitas dalam pelaksanaan seleksi, sehingga instansi pemerintahan mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misi. Yang selanjutnya yaitu pelayanan publik. Pelayanan publik adalah sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat dan daerah dan di lingkungan BUMN atau BUMD dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat atau lembaga administrasi negara. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 masih tentang pelayanan publik. Dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik. Berbagai literatur administrasi pelayanan publik menyebutkan bahwa prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan yang prima adalah partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Hal-hal fundamental dalam pelayanan publik antara lain, pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. Pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemampuan bangsa di masa yang akan datang. Pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia, akan tetapi juga berfungsi sebagai proteksi bagi warga negara. Whole of Government atau WOG. WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Oleh karenanya, WOG juga dikenal sebagai pendekatan intelijensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terlibat dengan urusan-urusan yang relevan. Praktek WOG yaitu penguatan koordinasi antar lembaga, membentuk lembaga koordinasi khusus, membentuk gugus tugas, koalisi sosial. Tantangan dalam praktek WOG, kapasitas SDM dan institusi, nilai-nilai dan budaya organisasi kepemimpinan. Praktek WOG dalam pelayanan publik yaitu pelayanan publik yang bersifat administratif, pelayanan jasa, pelayanan barang, pelayanan regulatif. Best practice WOG. Beberapa negara telah memiliki pengalaman dalam penerapan pendekatan WOG yang berhasil dengan cukup baik. Contohnya negara Inggris adalah salah satu pionir dalam memperkenalkan joint up government yang berhasil memodernisasi proses-proses penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu produk WOG yang dilakukan adalah WGA atau Whole of Government Account. Yang kedua yaitu negara Australia melalui Australian Public Service Commission atau APSC mempromosikan WOG dalam mengintegrasikan pemberian layanan kepada publik. Terdapat 3 jenis kegiatan WOG dalam konteks Australia ini, yaitu WOG antara kementerian dan lembaga di tingkat pusat, WOG di antara level pemerintahan yang berbeda, WOG antar sektor publik, bisnis, non-profit, dan masyarakat. Baiklah, itu presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.